Lama sekali ya, ini narasumbernya nggak datang-datang tim kreatif. Narasumber sudah di mana ya? OTW. Oh ya, OTW. Waduh, mas, sorry mas. Ini terlambat ini di jalan macet, panas, silau juga lagi. Alhamdulillah sampai. Tapi kok di sini adem ya, enak ya, mendung juga lagi. Udah siap. Yuk. Oke, narasumber siap? Siap. Tim kreatif siap? Jujur saya belum siap. Halo teman-teman, ini ada produk vegetable spring rolls, makanan sehat dari Pawon Benar Benih. Ini sayurannya asli organik dari kebun mereka sendiri. Di sini ada 3 variasi rasa. Yang pertama, jangan diambil dulu atuh, ini belum selesai. Aduh, pakai rebutan segala lagi. Ya, kehabisan saya. Pokoknya teman-teman langsung cek aja Instagramnya @pawonbenarbenih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam teman-teman Sinau Sipil dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di segmen Beban Hidup, berbagi bahasan seputar kehidupan. Untuk episode kali ini, kebetulan saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Noval. Halo. Nah, terima kasih telah bersedia hadir di episode kali ini. Dipersilakan juga nanti Sama-sama. ketika ingin minum di tengah-tengah perbincangan dipersilakan Oh, juga. iya. Iya. Masnya juga kalau mau minum silakan aja. Makasih lo udah nawarin saya. Iya, iya, Oke, apa-apa. oke. Kita bisa lanjut nggak? Bisa, silakan. Boleh, boleh. Nah, terus di sini kita tampilkan akun dari Noval. Ya. Di sini tertulis namanya Novel. Novalrem. Nah, itu sebenarnya apa ya artinya? Novalrem itu adalah nama panjang saya sebenarnya. Singkatan dari nama panjang saya. Berarti nama panjangnya? Naufal Irham. Oh, Itu iya. sebenarnya saya tetanggaan sama Nazril Irham sebenarnya. Ini improvement atau asli sebenarnya? Itu improve aja. Oke, oke, oke. Terus di sini tertulis di bio-nya itu nothing. Berarti memang tidak ada apa-apa ya sebenarnya. Nothing, karena kita hidup di dunia ini nothing tanpa Allah Subhanahu wa taala. Allah. Terus di sini ada 3 highlight. Kalau dilihat-lihat sepertinya 3 highlight ini temanya sama ya, tentang lari gitu ya, event lari gitu. Alhamdulillah. Emang berarti Noval ini senang lari ya? Oh, enggak. Itu hanya highlight aja. Itu pencitraan. Oh, mengisi highlight aja ya biar Mengisi ada. highlight aja biar estetik. Oke, 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 oke. Oh iya, lupa teman-teman. Jadi Noval ini kemarin sudah itu ya, sudah selesai studinya di S1. Tepuk tangan semuanya. Makasih. Iya. Tuh. Nah, kalau kita boleh flashback ya, mau dipanggil apa nih? Noval ya? Noval aja ya? Saya Noval. Masnya siapa? Mas Ken Ken. Oh, Mas Ken. Iya. Saya panggil Mas Ken ya. Ya. Oke. Oke. Terus, nah kalau kita boleh flashback ke masa lalu, ketika Noval sudah menyelesaikan studi di jenjang sekolah menengah atas, berarti SMA ya, Betul. ke masa-masa terakhir kita sebagai pelajar. Betul. Nah itu tuh sebenarnya tujuan pertama Noval untuk berlabuh tuh kemana sih? Oh iya. Jadi gini, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kenapa Mas? Kenapa? Menarik soalnya. Oh iya, menarik. iya. Saya lulus dari SMA ya. Saya itu angkatan 2016 sebenarnya. Oh iya. Mas Ken, ya. Iya. Terus? Lalu saya lulus ini sebenarnya tujuan saya itu adalah sekolah kedinasan sebenarnya, saudara-saudara semua. Kedinasan itu untuk lingkupnya tuh seperti yang militer, polisi atau Ya, militer lah. lebih ke militer ya? Militer, Iya. ya. Terus. Qadarullah tahun 2016 itu Mhm. saya belum keterima Oh. di sekolah kedinasan. Itu karena ya satu dan lain hal lah mungkin. Ada banyak Atau- faktor ya sebenarnya ya. Ya, faktor X atau faktor Y, Z nggak Berarti tahu itu apa- yang apa. Yang nyanyi-nyanyi itu ya. Iya, Oh, itu. acara talent. X Factor X itu. Factor, sorry. Iya. Betul, nggak salah. Iya. Terus berarti setelah masuk ke setelah kemarin ke kedinasan nggak keterima, Ya. pada akhirnya tujuan selanjutnya adalah Tujuan selanjutnya adalah kuliah. Nah, ini sebenarnya menarik nih, gini-gini, menarik sebenarnya. Jadi pada saat SMA itu saya tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan ke kuliah seperti itu, Mas Ken. lebih ke kedinasan ya sebenarnya Lebih tertariknya ke ya? kedinasan. Iya. Terus. Nah, jadi ya udahlah pokoknya tujuan saya setelah lulus kuliah itu kedinasan ya pokoknya Iya. nggak mau kuliah di mana-mana gitu kan. Nah, akhirnya karena saya tidak lulus dalam tes-tes kedinasan tadi, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas ternama di kota Cimahi. Bandung ya berarti ya Cimahi? Oh, bukan, Ken. Jadi Cimahi is not Bandung. Oh, itu berarti apa ya? Jadi pada tahun 2001 ini Cimahi memutuskan diri untuk melakukan otonomi daerah. Jadi pada saat itu Cimahi menganggap bahwa dirinya ingin apa istilahnya? Memerdekakan diri. Memerdekakan diri Iya. gitu. Jadi sebenarnya Dari kita kata- membahas kuliahnya atau Cimahinya? Oh, dulu?
Jadi saya kuliah nih ya. Kuliah ini saya ngambil jurusannya teknik kimia. Oh, teknik kimia. FYI Nah, gitu. terus ini kalau boleh tahu kita boleh ngasih insight sedikit nggak sih ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang gambaran teknik kimia? Oh, Kalau kemarin saya riset ya, Noval kayaknya tuh sebenarnya kalau teknik kimia tuh nggak sesuai, maksudnya kontra banget ya sama nama kimia sendiri. Bahkan teknik kimia sendiri tuh malah isinya bukan kimia tapi fisika. oh. Nah, itu kira-kira gimana kan? Jadi saya ini di sana hanya kuliah 1 semester, saudara-saudara semua dan Mas Ken di sini. Berarti belum tahu apa-apa ya sebenarnya. Nah, sebenarnya di sana itu saya hanya belajar tentang hal-hal yang dasar dulu yang kita pelajari di SMA seperti itu, tentang matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar dan semacamnya kayak gitu. Jadi kalau Mas Ken sendiri menanyakan kepada saya tentang insight dari apa sih teknik kimia itu, wah mohon maaf saya bukan orang yang tepat mungkin. Boleh saya kata aja nggak tadi yang sesi sebelum, yang pertanyaan sebelumnya? Terus pada akhirnya kan berarti pada tahun 2016 itu ngambil kuliah di teknik kimia di salah satu universitas ternama di Cimahi. Betul. Nah itu dijalaninnya selama berapa lama, Novel? Selama kurang lebih 1 semester. Selama aku... Ya, 1 semester ya, terus. 1 semester ya, 1 semester itu berarti ya nggak nyampe 6 bulan berarti. Nah itu awalnya itu rencana mau lanjut Mas Ken, mau lanjut di sana sampai ya pokoknya masih dalam waktu yang lama lah. Di kuliah teknik kimia ya berarti? Ya kuliah teknik Ya, kimia. terus. Cuman saya udah koordinasi sama pihak kampus gitu Pihak karena akademiknya, ya. pihak akademiknya bahwa tidak bisa ambil cuti kayak gitu. Karena tujuan saya sebenarnya itu daftar lagi Oh, daftar lagi ke kedinasan. kedinasan tahun depannya, Iya. berarti 2017 kan. Iya, betul. Cuman nggak bisa tuh ngambil cuti semester 1. Jadi ya udahlah, saya melakukan judi. Aduh. Saya melakukan kayak ya udahlah pokoknya lepas aja gitu. Teknik kimia tuh lepas aja deh. Walaupun memang belum tentu juga aku masuk Sokahinasan ya, Allah alam lah diusahain lah kita. Berarti pada akhirnya Novel keluar dari teknik kimia itu pada tahun 2016 ya berarti ya? 2016 akhir. 2016 akhir dengan akhir. harapan mungkin preparing for pendaftaran kedinasan di tahun 2017-nya. Betul. Nah, terus pada akhirnya ketika tahun 2017 mengikuti tes lagi dan endingnya Ya. Aduh. Sedih. Sedih. kenapa nih Mas Novel? Ini Mas, bukannya ceritanya sedih, tapi ini keinjek Mas. Oh, sorry. Jadi endingnya 2017 itu saya kembali gagal, Mas. Gagal. Akhirnya saya untuk kuliah selanjutnya saya coba-coba lagi lah di tempat-tempat lain gitu. Kan kalau tadi berdasarkan cerita Novel tuh di kota Cimahi ya. Mungkin pas yang daftar di tahun 2017 itu apakah masih di Cimahi apa pindah kota atau mungkin ke kota mana? Nah itu pada saat 2017 itu saya kan healing dulu lah ya sama keluarga tuh Melepaskan beban sejenak ya. melepaskan beban sejenak gitu ya, keluar kota gitu kemana, dan tujuannya adalah Jogja gitu. Nah saya akhirnya memutuskan healing di Jogja, terus sambil cari-cari universitas-universitas gitu untuk pendidikan saya kayak gitu kan. Iya. Nah saya sambil muter-muter gitu kan Iya. di Jogja itu keliling-keliling. Nah akhirnya saya menemukan salah satu universitas swasta ini ya, Iya. di selatan Jogja gitu ya. Universitas Parangtritis? Oh bukan. Bukan ya. Bukan. Ya, sorry. Bukan. Jadi Itu namanya universitas, boleh saya sebut nggak ini apa tuh? universitasnya? Oh, Di rahasia salah aja. satu aja. Salah satu universitas di bagian selatan di Jogja gitu ya. Iya. Swasta, Iya. agama Islam. Iya. Saya sebutin lagi nggak ciri-cirinya? Terus habis itu saya daftar, masuk dulu kan. Iya. Wah ternyata ini pendaftaran itu masih buka minggu depannya. Berarti ada spare waktu banyak ya Masih ada spare tesnya. waktu untuk belajar nih Iya. ya kan. Karena saya daftar, wah dikasih apa kayak kertas gitu. Brosur itu jurusannya apa aja. Nah pada saat itu Jurusan saya yang ambil? jurusannya malah belum tahu. Oh, belum tahu malah. Belum Pas tahu. daftar brosur itu belum tahu sama sekali itu Berarti jurusannya masih apa. PMT ya? Ya saya lihat-lihat dulu lah ya jurusannya apa nih yang dikira-kira menarik ya. Tang Tingtung lah ya. Berarti seperti pilih menu ya kalau Ya, di resto ya. Tang Tingtung, Kembang Kucup. Terus habis itu berhentinya di Iya. ilmu pemerintahan. Berarti ilmu pemerintahan gini ya? Iya. Kayak gini. Terus Berhenti di ilmu pemerintahan dan akhirnya saya pilih itu. Oh. Daftar itu, yalah buat tes minggu depan. Tapi sebenarnya pas Novel apa Capcip yang ngambil apa Ilmu pemerintahan, itu sebenarnya dari Novel sendiri kemarin udah sempet ngebayangin gak sih maksudnya jadi apa, kuliahnya kayak gimana, itu udah belum?
Sebenarnya saya membayangkan ilmu pemerintahan itu akan menjadi politisi gitu ya. Politisi yang suka korupsi gitu loh. Lanjut. Lanjut, apa pertanyaannya? Kan masih belum selesai. Oh, belum selesai ya? Karena akhirnya tes terus. Oh, akhirnya tes. Ya, akhirnya minggu depan kan. Iya. Akhirnya setelah itu saya nggak mau dong cuma satu universitas doang yang jadiin apa ya istilah cadangan gitu kan. Plan B atau Ya, plan, jadi plan kita bukan plan perlu utama ya, plan ya pendukung ya. kita perlu plan-plan lainnya gitu kan. Jadi saya muter-muter Jogja lagi cari ke universitas ternama. Ternama di utara Jogja gitu. Jadi di universitas ternama ini sebenarnya cukup berat saya Mas di sana karena saya dengar dari orang-orang ini katanya tempatnya para sultan Mas, tempatnya para sultan di sana itu. Jadi gimana ya, sebenarnya saya orang yang sederhana kan, jadi gimana ya kalau mau masuk itu rada minder sebenarnya, rada minder gimana gitu. Cuman ya saya memberanikan diri gitu ya. Terus akhirnya memberanikan diri terus. Ya memberanikan diri untuk ke universitas tersebut lah. Mencoba mendaftar ya. Coba daftar. Ya, terus. Masuk nih bagian akademik gitulah. Masuk nanya-nanya dulu kapan nih pendaftaran. Oh, Mas, sekarang ternyata. Oh sekarang ya, pada Sekarang hari itu juga ya, pada saat itu juga. saat itu ternyata gelombang terakhir, Mas. Kalau di laut itu kan gelombang paling besar, gelombang Iya terakhir. betul. Nah, karena gelombang terakhir, ya akhirnya saya mau nggak mau tes pada hari itu juga dong. Iya. Pada hari itu juga, Padahal waktu itu belum persiapan sebenarnya ya. belum persiapan sama sekali, belum belajar sama sekali. Jadi ya udah wallahu alam aja lah, pasrah aja dengan ilmu yang saya punya gitu kan. Akhirnya saya langsung tes tuh, kebetulan tes komputer gitu. Berarti komputer based test ya, Best test, CBT kayak gitu. Jadi saya tes langsung muncul nih di akhir-akhir itu hasilnya. Dan hasilnya itu sebenarnya gimana ya? Saya bukan shock dengan hasil nilainya gitu. Tapi saya shock dengan nominalnya. Berarti secara tidak langsung Anda disuruh membayar untuk membayar SPP. Ya, membayar untuk SPP. membayar ya nggak tahu lah namanya SPP atau Uang gitu. apa ya untuk Uang bangunan mungkin atau apa atau intinya adalah gabungan. tagihan Intinya adalah yang tagihan. menyatakan bahwasanya Anda lulus tapi perlu membayar sekian seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu kabar baik atau kabar buruk? Ya, saya kurang tahu ya sebenarnya. Saya campur aduk perasaan saya pada saat itu. Saya lulus, alhamdulillah lulus. Tapi ternyata dapat nominal segini itu alhamdulillah apa nggak tahu itu aku juga. Makanya habis itu saya langsung nyamperin orang tua nih, alhamdulillah lulus gitu kan. Alhamdulillah alamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya sebutin nih nominal yang tadi ke orang tua kan. Nih, Nominal sekian segini. gitu ya. Alhamdulillah nggak pingsan dong. Alhamdulillah. Orang tua ya, walaupun memang gitu. Ya, tapi ya cukup tahu aja orang tua ya udah nggak apa-apa, yang penting keterima gitu kan. Iya. Bisa matikan Udah, studi dulu ya. alhamdulillah gitu ya. Oh iya, pilihan pertama saya pada saat itu ini teknik sipil. Oh iya, jurusannya ya berarti. Jurusannya teknik Pilihan sipil. kedua Ya. ada. Pilihan kedua itu kan ada dua pilihan ya, arsitek pilihan keduanya itu. Ya alhamdulillah masuk pilihan pertama. Nah, tadi kan Novel udah cerita ya bahwasanya di sebelumnya bahwasanya Novel sebenarnya sudah daftar juga kan yang tadi yang ilmu pemerintahan itu. Ya. Nah, berarti kan dari semua opsi ini pada akhirnya Novel mengambil teknik sipil sebenarnya ya kan? Teknik sipil di ya. Kampus yang berada di utara Jogja ya. Ya, betul. Ya, terus sebenarnya kalau misalnya boleh ditanya tuh alasannya itu mengapa pada ujungnya mengambilnya ke teknik sipil? Nah, itu kan alasan pertama itu ya. Alasan pertama itu sebenarnya karena teknik saya itu basicnya suka hitung-hitungan sebenarnya. Iya, berarti matematika eksak gitu. ya, mau eksak. Eksak ya, suka hitung-hitungan kayak gitu kan. Kalau ilmu pemerintahan itu kan belum kebayang nih sama Iya, saya sendiri. sebenarnya tadi juga ada improve ya. Iya, kayak gitu. Belum kebayang nih apa kan cap cip cup tadi. Jadi nggak kebayang apa-apa lah istilahnya. Jadi karena teknik sipil lah mungkin jadi PNS gitu kan, pegawai negeri sipil. Enggak ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Kan teknik ya, istilahnya teknik itu kan hitung-hitungan ya. Jadi kan akhirnya saya memutuskan untuk masuk lah teknik sipil udah nggak apa-apa. Terus kan langsung keterima loh pada saat hari itu. Kalau ambil yang ilmu pemerintahan tadi kan masih tes minggu depan dan belum tentu keterima kan. Oh iya betul. Nah makanya ya udahlah saya berserah diri kepada Allah. Ya udah Bismillah, ambil nih teknik sipil. Semoga ini jalan saya yang terbaik kayak gitu. Iya. Nah, kalau boleh kita tarik secara garis tahunan gitu ya, berarti kan itu Panjang dong garisnya. iya, betul. Tahunan. Iya. Maksudnya ini kan kalau boleh jadi diagram per tahun gitu, misalnya 2016 kemarin udah di kuliah di TEKI misalnya satu
universitas di Cimahi, terus daftar akhirnya memutuskan juga untuk keluar untuk persiapan tes di tahun 2017. Betul. 2017 tidak keterima lagi, tes di beberapa universitas di beberapa perguruan tinggi dan akhirnya mengambil ke teknik sipil di salah satu universitas itu. Nah, apakah ketika kemarin Noval sudah mengambil di teknik sipil itu, apakah ada kayak perasaan pengen coba-coba lagi ke ke kedinasannya, atau udah malah mantepin ke teknik sipil itu gimana kemarin? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang gini. Menarik, pertanyaan yang menarik. Menarik. Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik. Kalau Jadi- mau minum silakan, kalau udah Oh merasa iya, haus. iya, haus, bentar ya. Mas, Mending minum dulu ya. Minum dulu ya. Ya, Mas editor yang di belakang minum dulu. Tim kreatif minum dulu ya. Ya, pada saat tahun 2017 ini saya sebenarnya mendaftar lagi 2017. Oh iya. Karena ya malum lah anak muda gitu kan, penasarannya masih tinggi kan. Curiosity-nya tinggi berarti. Ya, terus? penasarannya masih tinggi. Terus. Jadi ya coba lagi deh pada saat itu gitu. Cuman pada saat itu memang ya belum jalannya mungkin ya, jadi saya tidak diterima lagi, tidak lulus lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk lanjut aja deh di teknik sipil gitu. Nah, terus kalau boleh tahu berarti sampai berapa lama sih mencoba-cobanya itu? Apakah setahun ke depannya juga masih, terus 2 tahun ke depannya masih, atau gimana kemarin itu? Oh iya, tahun 2000 kan ini kan kalau kedinasan gitu kan dibatasinnya umur ya. Oh iya, ada tenggat umurnya berarti. tenggat ya? umurnya. Iya, terus Nah, terus kalau nggak salah itu 21 atau 22 gitu kalau nggak salah ya maksimum batasannya itu ya, batasan batasan umurnya. Nah, saya itu mencoba daftar itu tahun 2018 sama 2019 itu saya Iya. masih coba itu. Oh, masih coba ya? Masih coba. Padahal Itu itu berarti kondisinya kan sedang kuliah. kondisi sedang kuliah. Berarti saya ya kebanyakan izin berarti ya pada saat itu. Izin, Ya iya. pokoknya izin, Iya, terus. izin alasannya ya adalah itu alasan pribadi. Iya. Nah, itu pada saat itu saya masih tes kan, akhirnya 1 2 3. tes 1 2 3. Itu tahun 2018, 2019 saya tes lagi. Nah, udah mentok tuh 2019. Karena umur saya udah kadaluarsa pada saat itu 2020 itu udah masa aktifnya udah habis lah umurnya itu. Jadi ya udah stop tahun 2019, terakhir percobaan. Ya, sayang sekali memang hidup ini. Mas, kenapa Mas? Mas, jangan sedih Mas. Ini emang hidup saya emang perih, cuman gak usah sedih gitu Mas. Ini Saya keinjek mah. Oh, sorry. Ya jadi sayang sekali gitu nggak diterima di kedinasan gitu. Iya, Mungkin bukan jalannya di situ gitu. Jadi ya saya memutuskan untuk lanjut aja deh teknik sipil gitu. Berarti kan pada tahun 2019 pada tenggat terakhir di last change-nya itu, Ya. bahkan sudah sampai titik terakhir pun pada akhirnya Noval tidak terima lagi di kedinasan ya. Ya, Nah, betul. terus pasti kan kalau misalnya kita sebagai manusia kan, insan itu kan punya perasaan ya. Betul. Nah, terus ketika kemarin pada akhirnya Noval tahu tuh bahwasanya last change gue nih benar-benar nggak keterima lagi, berarti kan bahasanya gue harus lanjut lagi nih ke kuliah di teknik sipil segala macam. Nah, itu tuh perasaan Noval sendiri ketika kemarin mengetahui bahwasanya nggak bisa ke kedinasan tuh seperti apa? Ya jadi saya mencoba untuk ikhlas deh. Untuk ikhlas karena di dalam kehidupan ini perlu dipelajari gitu ya, bahwa hidup ini adalah anugerah. Iya, Tetap jalani hidup ini menentukan yang terbaik. betul. Jadi ya udahlah, saya memberanikan diri untuk maju ke depan gitu ya, untuk menatap masa depan, bahwa ya udahlah lepasin aja itu ke soal kedinasan, saya fokus ke teknik sipil aja gitu, yang udah alhamdulillah menerima saya kayak gitu. Iya, terus berarti kan pada akhirnya ketika Noval kemarin sudah tahu bahwasanya nggak ada, there is no way untuk ke kedinasan itu, bahwasanya memang sudah tertutup pintunya semua pun, dan pada akhirnya harus melanjutkan studi di teknik sipil. Kira-kira kalau misalnya dari dalam diri Noval sendiri itu gimana sih, maksudnya ada apakah perasaannya atau kesan-kesannya? Soalnya kan beda fase ya, berarti kan yang tahun 2017 atau sampai 2019 itu kan sebenarnya kita tahu nih kita kuliah, tapi mungkin masih ada kesempatan nih buat Noval untuk ke kedinasan. Tapi kan untuk yang 2019 sampai kemarin Noval lulus studi S1 pun, itu kan berarti udah nggak ada jalan lagi dong. Nah, itu kalau dari diri Noval tuh kemarin kesan atau mungkin perasaannya tuh seperti apa gitu? Apakah mungkin bahkan ada sampai gejolak lagi bahwasanya kenapa sih gue harus nggak keterima gitu di kedinasan? Nah, itu gimana? Enggak sih, kalau udah dari fase-fase itu ya mungkin udah dalam fase mengikhlaskan ya, jadi ya udahlah, anggapannya
udah lepas aja dan akhirnya fokus-fokus aja gitu, fokus dengan teman-teman di sekeliling aja gitu kan. Teman-teman sekeliling juga pada semangat nih, aku ngeliatnya wah ini semangat nih orang-orang nih, masa aku kalah, aku masih stuck di masa lalu gitu kan. Jadi habis itu saya untuk apa ya, memotivasi diri lah intinya Iya, gitu, iya. motivasi diri untuk terus maju gitu, bahwa saya nggak boleh kalah dari teman-teman saya dan saya masih punya masa depan gitu. Masa depan saya tidak habis sampai situ aja kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, ini teknik sipil adalah jalan saya kayak gitu. Dan pada akhirnya pun menetapkan kembali di teknik sipil, bahkan sampai kemarin menyelesaikan studinya ya di Ya, S1 teknik sipil. alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, Noval, berarti kan kalau misalnya pada akhirnya kita sudah mendengar tadi ya, apa namanya, kisah hidup dari Noval tuh dari lulus SMA, terus sempat tes ditolak beberapa kali sampai harus kuliah dulu sementara. Nah, bahwasanya kan kita tahu ya bahwasanya cerita mungkin bagi kita cerita kita itu biasa gitu kan, tapi mungkin bagi teman-teman yang lain cerita kita itu luar biasa. Nah, mungkin Noval ada sepatah dua kata untuk teman-teman audiens ini, untuk yang mungkin lagi bingung-bingung mau netepin tujuannya kemana, atau mungkin lagi labil nih, gue salah jurusan nggak ya kira-kira gitu bahasanya. Mungkin ada satu dua kalimat. Iya boleh. 1, 2. Jadi ini pesan moral ya Iya, pesan-pesan untuk audiens, adik-adik. untuk adik-adik mungkin ya. Oke, untuk adik-adik Atau sekalian mungkin gitu. teman-teman Sinau Sibil Sobat juga. Sinau Iya, ya. sobat Sinau juga. Oke, Iya. siap. Jadi sobat Sinau semua yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan untuk adik-adik semua yang di sana, yang di sini, yang dimanapun berada. Hei, yang ada di sana. Udah mas, ini serius. Oh iya, sorry. Jadi pesannya adalah, jadi pesan untuk adik-adik semua bahwa ikutilah passion dalam diri Anda gitu. Ikuti passion dalam diri Anda, jadi jangan apa ya istilahnya bergantung pada orang lain lah. Jadi gini misalnya ya, di SMA ini kalian jurusannya apa? Misalnya ada IPA, ada IPS, ada bahasa mungkin ya. Iya. Jadi kalian kelompokkan dulu dalam hal yang besar dulu, lalu nanti kalian pilih salah satu itu, misalnya IPA gitu kan. Ya, ilmu eksak ya berarti. Ilmu maksudnya. eksak misalnya, berarti kan kalian suka hitung-hitungan dan fisika, kimia dan lain-lain gitu kan. Nah nanti kalian pilih lagi tuh sub-subnya apa aja, ada fisika, kimia, matematika dan lain-lain. Kalau ayam ada nggak ya? Sup ayam. Oh, sup ayam itu nggak ada sih mas. Lalu kalian tentukan sendiri itu sesuai keinginanku, misalnya keinginan kita, misalnya aku lebih suka fisika, ya udah masuk aja fisika tuh FMIPA gitu kan. Iya, betul, Dan betul. kan ada tuh fisika. Jadi pokoknya intinya sesuai passion lah gitu, jangan ikut orang lah, jangan dengerin kata orang wah ini mah susah gitu, jangan gitu. Intinya juga Pokoknya bahwasanya kita harus tetap mencari ya apa yang kita sukai dalam diri kita tuh apa gitu, betul, kemalanya ya, gitu kan. betul. Kita harus tetap juga ya. menentukan. Terus kalau misalnya suka gambar gitu kan ya nggak mungkin, ya mungkin aja sih kayak eksak, cuman ya kalau misalnya suka gambar ingin mendalami ya tahu kan harus kemana gitu kan, Emang mana tuh? ke situ. Oke, baik. Seru sekali ya Noval untuk topik pada malam hari ini. Jadi intinya teman-teman bahwasanya jangan pernah selalu merasa bahwasanya jalan kita tuh selalu salah gitu ya. Jadi tetap selalu positive thinking bahwasanya pasti ada sesuatu tuh di balik mungkin kegagalan atau mungkin kesedihan atau hal-hal lain yang menurut kita tuh sedih gitu ya. Terima kasih Sobat Sinau Sipil telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa juga tetap saksikan di episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Di bawah ini. Ya, di bawah ini ya. Baik, terima kasih. Intinya Saudara Noval, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita ke depannya bisa sering-sering lagi. Kita Iya. cukupkan, bisa ditutup podcast, Oh, iya, iya. ditutup topnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percakapan tadi ada yang harus dikat nggak ya? Cut semua aja, cut semua. Berarti nggak usah tayang ya video ini. Oke. Oke, kita cukupkan aja gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.